Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin. Wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir dalam majelis tafsir tematik ya. Yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang disebut dalam Al-Quran, yaitu tema tentang hukukul walidain. Dosa besar, durhaka terhadap kedua orang tua. Masalah dosa besar yang berkaitan dengan Bani Adam atau hubungan sosial sesama manusia, tingkat yang paling tinggi kedurhakaannya yaitu dosa durhaka terhadap kedua orang tua ya. Jadi durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar sesama manusia yang tingkatannya paling besar ya. Jadi kalau dosa besar berhubungan langsung dengan Allah itu adalah syirik yang sudah kita bahas di pekan yang lalu. Adapun dosa besar yang berkaitan hubungan manusia dengan manusia adalah dosa kepada kedua orang tua ya, atau disebut hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat ya. Ada 3 ayat yang selalu disebut oleh Allah secara bersamaan ya. Ayat yang pertama, ketika Allah memerintahkan taat, maka Allah berfirman wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah Allah dan taat Rasulnya. Itu selalu tidak dipisahkan. Kalau taat sama Allah ya taat Rasul. Taat Rasul ya sama berarti taat kepada Allah. Ayat ini selalu beriringan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat yang kedua yang selalu beriringan dalam Al-Quran adalah ayat perintah tentang sholat dan zakat. Kalau ada aqimus shalah, di situ juga ada ayat wa atuz zakah. Lalu begitu. Tidak dipisahkan ya. Dan yang ketiga, nah ini akan menjadi bahasan kita. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Ayat yang selalu beriringan dalam Al-Quran. Yang ketiga ini adalah yaitu ayat ketika Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah, maka secara beriringan Allah juga memerintahkan manusia supaya bersyukur kepada kedua orang tuanya. Jadi lihat jamaah sekalian, jadi 3 ayat itu dalam Al-Quran tidak pernah terpisah. Taat sama Allah, taat sama Rasul, tegakkan sholat, tegakkan zakat, syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Ini kenapa disebut demikian? Bahwa ketiga hal tersebut menunjukkan betapa agungnya dalam masalah ini ya.
Betapa agungnya seseorang diperintahkan untuk taat, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan belum disebut bersyukur kepada Allah sebelum manusia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ya, bayangkan syukur kepada Allah itu diiringi dengan syukur kepada kedua orang tua. Terima kasih kepada Allah diiringi dengan terima kasih kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa kedudukan kedua orang tua itu sangatlah agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang mengagungkan kedua orang tuanya, menghormati kedua orang tuanya, berarti dia adalah sosok pribadi yang agung di hadapan Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada di saat ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Demikian juga murkanya Allah itu ada pada murkanya kedua orang tua. Jadi ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah juga ada pada murkanya kedua orang tua. Artinya apa jamaah? Artinya kalau kita kepingin mendapati ridhonya Allah, kalau kita kepingin hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup lapang, carilah ridho orang tua ya. Makanya tidak ada di dunia ini orang yang berbakti kepada orang tua kemudian hidupnya sengsara itu saya belum pernah jumpa. Tidak ada dan itu tidak ada. Pasti kalau orang itu dia baik sama kedua orang tuanya, kehidupannya itu adalah kehidupan yang lapang, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang mudah. Kenapa? Dia mendapat sertifikat ridho dari Allah. Berbeda kalau ada orang hidupnya sumpek ya, hidupnya susah, hidupnya sempit. Itu perlu dicek ulang. Barangkali dia punya dosa kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Mungkin dia ya dimurkai kedua orang tuanya sehingga mendatangkan murkanya Allah, sehingga kehidupannya jadi susah. Makanya kalau orang seret rezekinya ya itu perlu apa? Minta maaf kepada kedua orang tuanya. Kalau orang seret rezekinya perlu dia memperbanyak doa untuk kedua orang tuanya. Jadi semakin banyak orang mendoakan kedua orang tuanya itu semakin mudah kehidupannya. Iya, memang begitu rumusnya. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas di sini. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ya tergantung pada ridho kedua orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Demikian juga murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Ya. Jadi disinilah penting kita meminta ridho kepada kedua orang tua kita, ya, minta doa restu, ya, minta keikhlasan, ya, minta maaf dan seterusnya supaya orang tua itu selalu hatinya ya hatinya rela, hatinya lapang ya, selalu hatinya itu ridho, merestui untuk anak-anaknya. Kenapa? Nah di saat itulah ya ridho Allah turun ya. Ridho Allah turun. Ya, jangan sampai kita mengundang murkanya Allah melalui murka kedua orang tua. Makanya jangan membuat orang tua susah ya, jangan membuat orang tua pikiran, jangan membuat orang tua itu menangis ya. Karena terkadang susahnya orang tua disebabkan anaknya itu bagian dari kedurhakaan ya. Bagian dari kedurhakaan. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, kedurhakaan anak terhadap kedua orang tua ini termasuk dosa yang paling besar ketika dikaitkan dengan dosa antar sesama manusia. Antar sesama apa? Manusia. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Ibnu Umar atau sahabat Ibnu Amr ya.
Abdullah bin Amr. Ini dikisahkan ya, dari sahabat Ibnu Amr ya radhiyallahu anhu. Dikisahkan ja'a rajulun yasta'dhinu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihadi ma'ahu. Jadi pernah ada seseorang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jihadi untuk ikut jihad ma'ahu bersama beliau. Sama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang minta izin ya untuk berangkat jihad bersama Nabi. Ya tentu jihad ini amal yang sangat mulia. Kan disebut sebagai mercusuarnya Islam. Menaranya Islam itu jihad ya. Mahkotanya Islam itu adalah jihad. Ya termasuk amalan yang sangat mulia. Sehingga semua orang tertarik untuk mengikuti amalan yang mulia ini, yaitu amalan jihad tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Ahayyun walidak? Ahayyun, apakah masih hidup ya? Walidaka, kedua orang tuamu. Qala, maka orang tersebut menjawab, na'am. Betul ya Rasulullah, masih hidup ya. Jadi masih hidup. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Orang ini kemudian disuruh pulang ya. Maka kepada keduanya, pada kedua orang tuamu tadi, fajahid, maka disitulah ada jihad. Jadi artinya apa? Bahwa kalau kita mengasuh, mengurus ya, berbakti kepada kedua orang tua, itu sama pahalanya seperti pahala jihad di medan perang ya. Dan bahkan ya, sahnya jihad ya, itu salah satunya ditentukan oleh izin ya dari kedua orang tua ya. Makanya tadi orang ini tidak disuruh Nabi berangkat ke medan jihad ya karena belum izin kepada kedua orang tuanya, disuruh pulang. Kalau begitu kamu izin atau kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, nah disitulah ada pahala jihad untukmu. Nah di dalam riwayat yang lain disebutkan ada salah seorang pemuda dari Yaman yang dia jauh-jauh ya datang ke Madinah. Tentu kalau zaman sekarang lintas negara ya, berapa bekal yang dia habiskan, tenaga, pikiran, waktu ya. Dia capek-capek berangkat dari Yaman ke Madinah. Kemudian minta izin untuk jihad bersama Nabi. Maka ditanya juga tentang kondisi kedua orang tuanya. Bagaimana engkau meninggalkan kedua orang tuamu? Keadaan mereka seperti apa? Mereka menangis ya Rasulullah, kata si anak muda ini. Ya. Maka kata Nabi, irji, kamu pulang ya, balik kamu ke negerimu sana. Ya. Adhikhuma kama abkaitahuma. Buatlah kedua orang tuamu itu tersenyum, tertawa, sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Jadi begitu jamaah ya. Jadi terkadang manusia itu ya tidak memahami skala prioritas ya. Ketika dihadapkan kedua kebaikan jamaah ya, maka hendaklah kita memilih skala prioritas mana yang terpenting dari sesuatu yang penting. Itu skala prioritas. Jihad penting. Berbakti kepada orang tua juga penting. Nah, Nabi SAW mengunggulkan berbakti kepada kedua orang tua di atas jihad tadi. Walaupun sama-sama baik, walaupun sama-sama amal soleh. Jangan sampai
amal soleh yang satu bertabrakan dengan amal soleh yang lain. Nah makanya dalam syariat, dalam ibadah itu ada skala prioritas. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Nah kalau kita tidak memahami skala prioritas ini, kadang bertabrakan. Contoh ya, dulu di zaman Bani Israel itu ada ahli ibadah, namanya Jurej ya. Jurej ini disebut dalam hadis, orang ahli ibadah. Kerjaannya hanya sholat, ruko, sujud. Banyak sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu nggak dicela dan sangat dianjurkan. Karena setiap sujud yang kita lakukan itu menambah derajat di sisi Allah dan menghapuskan dosa. Semakin banyak sholat sunnahnya, semakin dekat surga Firdausnya. Kan begitu rumusnya. Sholat sunnah. Tetapi ketika tidak memahami skala prioritas ibadah, ya karena Juret itu ketika dia sholat sunnah dipanggil ibunya, iya kan? Jadi panggil Juret, sini nak. Juret yang sedang sholat sunnah itu dia bimbang, ini lanjut sholat sunnah atau menemui panggilan ibu. Akhirnya dia tetap sholat aja gitu. Panggilan ibunya nggak didengar. Ya. Besoknya lagi dipanggil lagi begitu. Sholat. Ya. Sementara ibunya butuh. Nah kita berbakti kepada ibu itu lebih wajib daripada sholat sunnah. Walaupun dua-duanya baik. Ya. Juret ini dipanggil ibunya lagi butuh. Masih aja sholat sunnah. Besoknya lagi begitu lagi. Ya memang kerjaannya ahli ibadah dia. Cuman masalahnya satu tadi. Ya, mendahulukan sholat sunnah daripada ya menuruti kewajiban, yaitu memenuhi panggilan ibu. Itu. Maka dalam hadis itu disebutkan, walaupun Juret itu waliullah, ya, walaupun Juret itu adalah seorang ahli ibadah, dan ibunya itu orang biasa-biasa aja, akhirnya ibunya jengkel, kesel. Dan jengkelnya seorang ibu itu mendatangkan jengkelnya Allah, ya, mendatangkan murkanya Allah. Maka ibunya Juret itu berdoa, nak kamu tidak akan mati kecuali kamu terfitnah oleh seorang pelacur katanya. Jadi ibunya keceplosan begitu dan betul. Akhirnya Juret itu ya di akhir hayatnya terkena fitnah itu, ya. Dituduh oleh masyarakat bahwa si Juret itu telah menghamili seorang wanita, padahal wanita itu sebenarnya pelacur itu. Ya. Itu contoh ya bagaimana ya di dalam beribadah ya atau di dalam bermuamalah kita sebagai umat Islam itu sebagai umatnya Rasulullah SAW harus memahami skala prioritas. Walaupun sama-sama baik ya, sama-sama ibadah, maka hendaklah kita mendahulukan mana yang terpenting sebelum yang penting, begitu ya. Dahulukan yang terpenting. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua itu terpenting sebelum pekerjaan kita, ya. Kadang orang itu ya dipanggil ibunya lagi sakit di kampung, ya. Mohon maaf Bu, masih rapat di Jakarta. Ya ilaha illallah. Ya ini durhaka ini. Ya. Panggil bapaknya ya. Lagi butuh ya, Bapak ya. Sakit misalkan bapaknya lagi butuh, lagi perlu ya, dan itu penting gitu. Ya alasan lagi pindah kantor Pak katanya. Jadi banyak alasan-alasan itu yang terjadi ya tengah-tengah masyarakat karena tidak memahami skala prioritas tadi bahwa panggilan kedua orang tua atau bakti kepada kedua orang tua itu adalah besar ya. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang kecil ya. Sehingga perintah bersyukur kepada Allah itu diiringi dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua.
anishkurli waliwalidayka, ya. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan juga beriringan syukur kepada kedua orang tuamu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya termasuk ya hukukul walidain, termasuk durhaka kepada kedua orang tua, disebutkan di dalam hadis ya, termasuk dosa ya kepada kedua orang tua itu adalah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kedua orang tuanya kena dampak dari perbuatannya tadi. Ya. Jadi dia berlaku atau melakukan ya sesuatu yang menyebabkan kedua orang tuanya terseret gitu. Sebab perilakunya tadi. Contoh ya. Di dalam hadis dijelaskan la'anallahu man sabba abahu la'anallahu man sabba ummahu. Yaitu apa? Dia melakukan perbuatan yang menyebabkan bapak ibunya itu tercela. Sebab perbuatan dia, bapaknya terseret. Contoh misalkan dia mencela atau mengejek orang tua, ya bapaknya orang lain gitu. Bapakmu mau orang kampungan, mau desa, ya. Bapakmu nggak berpendidikan. Nah, dia mengatakan itu kepada orang lain. Jadi mengejek bapaknya orang itu. Nah, karena yang diejek nggak terima, akhirnya bapaknya dia diejek juga gitu. Dicari-cari kesalahannya. Itu namanya apa? Dampak perbuatan si anak menyebabkan orang tuanya terseret. Sebab ucapan ataupun sebab apa? Perbuatan. Itu termasuk durhaka, ya. Atau dampak sebab perbuatan anaknya menyebabkan kedua orangnya terseret dalam penjara misalkan, sebab perbuatannya ya kedua orang tuanya itu jadi hina atau jadi rendah martabatnya gara-gara kelakuannya gitu. Ya. Makanya kalau ada seorang anak terkena kasus narkoba, itu selain dia melakukan dosa besar untuk dirinya, ya, dia mengkonsumsi narkoba misalkan, dan juga membahayakan bagi yang lainnya. Pas kena narkoba dia nyetir, itu kan membahayakan banyak orang. Di satu sisi lain dia juga sedang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Sebab perbuatannya itu ya mencoreng nama baik kedua orang tua. Ini hati-hati ini. Terkadang orang mungkin di hadapan kedua orang tuanya baik, tetapi di luar sana ketika dia melakukan satu perbuatan menyebabkan tercoreng nama baik kedua orang tuanya, itu adalah bagian dari durhaka ya. Dan ini sering terjadi ya. Sering terjadi, bapaknya orang terhormat, ya, ibunya orang terhormat, gara-gara kelakuan ya si anak tadi itu bapak ibunya terseret ya, terseret hukum, atau bapak ibunya jadi rame diperbincangkan di media sosial. Ya, bapak ibunya kena dampak makian atau bulian dari masyarakat. Disebabkan karena apa? Perbuatannya. Ini termasuk hukukul walidain ya. Termasuk hukukul walidain. Makanya menjaga nama baik kepada orang tua itu termasuk birrul walidain, hidup maupun pasca mereka wafat. Iya jamaah ya. Jadi walaupun bapak kita atau ibu kita sudah meninggal dunia, itu nama baiknya tetap wajib dijaga. Karena salah satu perbuatan yang menyebabkan anak itu diridhoi oleh Allah pasca wafat bapak ibunya, termasuk birrul walidain adalah apa? Menjaga baik nama kedua orang tuanya. Contohnya apa? Contohnya kalau bapaknya sudah nggak ada, ibunya nggak ada, maka salah satu kewajiban anak adalah meneruskan kebaikan bapak ibunya. Menyambung tali silaturahim ke kerabat-kerabat bapak ibunya atau teman-teman bapak ibunya dulu.
Itu termasuk apa? Birrul walidain, menjaga nama baik kedua orang tua. Ini penting. Ya, hidup maupun keduanya telah wafat. Ya, hidup maupun keduanya telah wafat. Yang jarang itu, ya, yang jarang itu adalah meneruskan kebaikan kedua orang tua. Ya, kalau bapak ibunya sudah meninggal, ya biasanya ya sudah, gitu. Hanya didoakan saja. Padahal ada amalan lain. Ya, dulu ya bapak ibunya punya teman baik, ya, bapak ibunya punya kebiasaan-kebiasaan baik. Itu tugas anak adalah meneruskan. Misalkan ya bapaknya, ibunya dulu kalau setiap hari Jumat suka ngirim makanan ke masjid, ya, suka ikut program Jumat Berkah. Ya teruskan, kebaikan bapak ibunya teruskan oleh anaknya. Begitu, diwariskan kebaikan itu. Oh bapaknya dulu itu rajin ya, hadir di majelis taklim ya. Teruskan kebaikan bapak ibu itu ya. Oh bapaknya dulu itu suka bangun sumur ya, ke kampung-kampung atau tempat-tempat yang krisis air atau susah air di pedalaman. Teruskan amal kebaikan bapak ibu. Nah meneruskan kebaikan amal bapak ibu itu adalah bagian dari apa? Birrul walidain. Birrul walidain. Syukur-syukur kalau kita punya rezeki, ya bapak ibunya yang sudah meninggal dibuatkan masjid, dijadikan amal jariah. Seperti Masjid As-Sofia ini kan, itu bagian dari berbaktinya Bapak Sofyan Basir ke ibunya, kan nama ibunya, ya, nama keluarga. Itu bagian birrul walidain, ya. Bagian dari birrul apa? Walidain. Memang seperti itu, mengabadikan nama bapak ibunya dalam kebaikan yang diteruskan oleh siapa? Anak cucunya. Demikian juga merusak nama baik bapak ibunya, ya, orang tuanya, baik masa hidup ataupun sudah wafat, itu bagian juga hukukul waliden, durhaka. Durhaka. Misalkan dulu bapak ibunya itu wakaf tanah, sudah dibikin masjid, ya. Malah sama anaknya tanah wakaf itu digugat lagi ke pengadilan. Yang harusnya masjid untuk sholat malah dijadikan jadi ruko katanya. Kalau masjid nggak mendatangkan duit, kalau ruko bisa untuk pasar, bisa untuk bisnis katanya. Ini anak durhaka itu. Itu banyak terjadi juga. Bapaknya dulu udah capek-capek bikin yayasan pendidikan, bikin yayasan sosial. Sama anak-anaknya dijual itu yayasan. Ya, sama anak-anaknya itu disalahgunakan. Iya, demi kepentingan perutnya, demi kepentingan sesaat gitu. Bapaknya dulu sudah wakaf tanah, jelas. Sudah ada aktenya, ya. Sudah jelas. Ya, di atas kertas itu sudah jelas bukti wakafnya. Dicari sama anaknya, ya. Kemudian digugat, ya, diambil untuk kepentingan pribadi. Ini contoh anak durhaka, ya. Walaupun dulu baik sama bapak ibunya ketika hidup, tapi terkadang anak itu, ya, ketika bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, lain itu. Kelakuannya lain. Ya. Makanya berbakti kepada kedua orang tua itu hidup dan mati, ya. Bukan saat hidup saja. Nah, ketika sudah meninggal pun anak masih ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dengan meneruskan tadi kebaikan-kebaikan kedua orang tua supaya pahala jariahnya tetap mengalir. Karena dalam Islam itu tidak ada mantan orang tua, walaupun sudah meninggal, nggak ada mantan orang tua. Kalau mantan suami, mantan istri ada, tapi mantan orang tua nggak ada. Ya, dan itu bersambung sampai kiamat juga bersambung, hidup maupun mati. Makanya di sini jamaah sekalian, Nabi SAW beliau mewanti-wanti umatnya untuk senantiasa meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua karena itu adalah bagian dari birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian,
yang berikutnya. Contoh yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis tentang hukukul walidain ya, tentang dosa besar berkaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Pernah datang seseorang ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang konflik dengan orang tuanya berkaitan dengan masalah bagian atau pembagian harta. Dan itu sering terjadi juga di zaman kita ya. Biasanya konflik antara anak sama orang tua, sama bapak atau sama ibunya, itu ya selalu ya yang menjadi penyebab utama itu urusan-urusan yang sifatnya harta ya. Urusan duit ya, urusan tanah, urusan rumah, urusan pekerjaan ya. Pokoknya urusan materi lah ya. Sejak dulu ya sampai hari ini itu terjadi. Menyebabkan anak sama orang tua hubungannya jadi renggang hanya gara-gara masalah duit, harta ya. Nah, ketika terjadi kasus seperti itu ya, ini kasusnya ada orang datang kepada Nabi dan orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inna abi yuridu an yajtaha mali. Ya Rasulullah, ini bapakku ingin mengambil semua hartaku. Jadi hartaku ini mau diambil oleh bapak, diambil alih. Kira-kira gimana jamaah sekalian? Kalau sekarang ini kan kadang apa ya, hukum itu kan, hukum buatan manusia itu kadang tumpang tindih ya. Ya, banyak kasus sekarang ini, ibu dilaporkan anaknya, akhirnya terseret polisi, ya, dihukum, ya gara-gara masalah harta. Bapaknya juga sama, dilaporkan ke polisi hanya gara-gara masalah duit. Ini menunjukkan anak seperti itu, ya, itu anak durhaka itu. Banyak kan kasus-kasus ya yang sekarang viral di media sosial itu, seorang anak melaporkan ibunya, bapaknya, hanya karena masalah harta. Ya. Nah, ketika orang tuanya ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru Nabi memarahi yang lapor tadi. Gara-gara tadi anaknya mengatakan, ya Rasulullah, hartaku ya semua mau diambil alih oleh bapakku. Mungkin kalau ini hukum di kita, bapaknya bisa dilaporin ke polisi itu. Ya. Karena ada seorang bapak ngambil mobil anaknya, itu kan kalau anak lapor ke polisi kan bapaknya ditangkap, betul nggak? Iya kan? Itu keliru, hukum seperti itu keliru. Ya. Nggak boleh memperkarakan secara hukum orang tua itu nggak boleh sama sekali. Walaupun misalkan ada seorang anak, hartanya dikuasai semuanya oleh kedua orang tuanya, itu nggak boleh. Si anak ngelapor ke polisi nggak boleh. Nah sebagaimana orang ini ketika ngelapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah seluruh hartaku ingin diambil alih oleh bapakku. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Kamu dan hartamu milik siapa? Bapak. Jadi kalau seandainya ada orang tua ya, kalau seandainya ada orang tua misalkan ya, mungkin kalau bahasa orang kita, orang tuanya arogan. Padahal nggak bisa disebut arogan begitu. Harta anaknya diambil, rumahnya diambil misalkan, mobilnya diambil, ya. Itu si anak walaupun dalam keadaan seperti itu jamaah ya, nggak boleh menuntut orang tuanya. Secara hukum nggak boleh. Kenapa? Kata Nabi, kamu dan hartamu milik siapa? Orang tuamu. Jadi nggak bisa anak memperkarakan, mengkasuskan secara hukum ya atas orang tuanya dalam urusan harta. Kenapa Nabi mengatakan kamu dan hartamu milik orang tuamu? Ya iyalah. Adanya kamu di dunia ini siapa yang didik? Siapa yang nyekolahkan kamu?
Siapa yang melahirkan kamu? Kamu jadi orang kaya. Misalkan ada anak jadi orang kaya, ya kan? Punya harta banyak. Ya siapa yang dulu kecil melahirkan? Siapa yang dulu ngasih makan? Ya, kan orang tuanya. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan kamu dan hartamu milik siapa? Kedua orang tuamu. Iya, begitu. Ya. Tapi jangan juga nanti kemudian salah paham dengan hadis ini. Oh, kalau begitu nanti awas. Harta anak saya gasak semua, nggak boleh begitu juga, Pak. Ya, itu nakal namanya. Nyalahgunakan hadis, bukan begitu cara memahaminya. Ya, maksudnya hadis ini adalah jangan sampai jadi anak yang durhaka, ya, yang menjaga jarak antara dirinya dengan orang tuanya hanya gara-gara urusan sepele, yaitu urusan apa? Harta. Karena bagi orang tua, Pak, orang tua boleh menarik kembali pemberiannya untuk anaknya. Misalkan, ya, orang tua itu sudah bagi-bagi ke anak-anaknya. Nah, ketimbang nanti rebutan warisan, sudahlah harta bapak ini kita bagi semua saja. Ya, kamu itu dapat itu rumah dan kebun sana di pete misalkan. Kamu lagi yang satu yang bontot ini dapat sana ruko sama mobil, ya. Sudah dibagi misalkan. Sudah dibagi bahkan sudah diakte notariskan misalkan. Itu saja boleh bagi orang tua menarik kembali, Pak. Misalkan orang tuanya lagi sakit, nak, ya, kemarin ruko yang saya kasih nggak jadi ya, saya tarik kembali mau tak jual untuk berobat bapak. Boleh, boleh begitu. Jadi hukum asal pemberian itu nggak boleh ditarik kembali. Misalkan kalau kita sudah ngasih ke orang itu nggak boleh ditarik kembali, Pak. Kecuali pemberian orang tua kepada siapa? Anaknya, itu boleh ditarik kembali. Ya. Makanya ketika ada seorang anak mengkasuskan kedua orang tuanya dalam urusan harta dibantah oleh Nabi. Kamu itu dan hartamu adalah milik siapa? Orang tua. Jadi jamaah sekalian, ya jamaah sekalian, kalau kita melihat ya kasus-kasus sekarang ini banyak anak-anak yang memperkarakan kedua orang tuanya, ingatlah itu adalah anak yang durhaka. Ketika polisi salah menghukumnya, malah orang tuanya yang dipenjara. Ingatlah polisi itu polisi durhaka kalau gitu. Atau hakim yang menvonis ada orang tua yang dilaporkan anaknya gara-gara masalah harta, kemudian orang tuanya tersebut dipenjara, divonis hukuman 3 tahun, 5 tahun, itu hakim yang durhaka. Iya, karena nggak bisa orang tua kemudian dijerat secara hukum gara-gara konflik tadi masalah apa? Harta dengan siapa? Anak-anaknya, ya. Nah, ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat ya supaya tidak jadi tontonan, ya. Itu sangat sedih saya kalau melihat ya ada seorang anak tega sekali dia melaporkan ibunya kandung, ibunya sendiri dilaporkan. Ini betul-betul durhaka itu anak itu ya. Ya, betul-betul durhaka. Jadi kalau kita polisi, kalau kita hakim nggak usah ditanggapi laporan-laporan yang kayak gitu itu nggak perlu ditanggapi ya. Itu bagian dari kedurhakaan ya. Tayyib jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, kedurhakaan kepada orang tua itu, jadi durhaka kepada kedua orang tua itu dosanya dan balasan dari dosa tersebut adalah disegerakan. Jadi balasannya instan, Pak. Kalau dosa-dosa biasa itu bisa jadi ditunda oleh Allah. Balasannya besok nanti di alam barzah, besok akhirat, atau besok pas di neraka. Jadi semua dosa itu terkadang diakhirkan balasannya. Iya kan? Kan banyak kan? Tidak semua orang melakukan dosa langsung digebukin sama Allah kan tidak ya. Dia melakukan dosa langsung disambar geledek misalkan. Kan tidak. Tapi ada dosa ketika itu dilakukan balasannya instan. Gak perlu nunggu pada hari kiamat. Yaitu dosa apa? Hukukul waliden. Dosa
durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu dzunubi yuakhirullah yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah." Jadi semua dosa itu diakhirkan balasannya oleh Allah. Ya, jadi Allah mengakhirkan balasan ya sesuai kehendak Allah dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu diakhirkan, ditunda balasannya, siksanya ditunda sampai kiamat. Ya, dibalas nanti di neraka di akhirat nanti. Illa kecuali uququl waliden. Kecuali dosa seorang anak yaitu durhaka kepada siapa? Kedua orang tuanya. Fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Ya, karena sesungguhnya dosa durhaka kepada orang tua itu disegerakan. Jadi disegerakan jamaah. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Dosa yang balasannya disegerakan di dunia ini adalah dosa kepada orang tua ya. Hati-hati itu ya. Jangan sampai kita menyinggung ya perasaan orang tua atau jangan sampai kita membuat orang tua itu tidak bisa tidur ya gara-gara kelakuan kita. Jangan sampai itu ya. Karena kedurhakaan seorang anak ya itu mendatangkan siksa pada dirinya, baik siksaan itu secara fisik ya. Siksaan secara fisik. Mungkin dia kena kecelakaan, mungkin dia bangkrut, mungkin dia itu banyak utang, mungkin dia itu hidupnya jadi sempit, itu siksa secara fisik. Atau siksa ya secara metafisik, artinya disiksa perasaannya gitu. Ya, hidupnya nggak tenang ya. Hidupnya gundah ya. Hidupnya dibayang-bayangi rasa takut, macam-macam lah ya. Jadi siksaan lahir maupun batin disebabkan karena dosanya kepada kedua orang tuanya. Dan itu disegerakan ya. Disegerakan bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian ya, hendaklah kita berhati-hati ini ya, jangan sampai durhaka kepada orang tua yang menyebabkan datangnya siksa di dunia secara instan sebelum mati atau sebelum nanti siksa di akhirat ya. Sebelum ada siksa di akhirat, orang yang durhaka kepada orang tuanya itu sudah disegerakan siksanya di dunia. Kenapa? Dia dapat laknat ya. La'anallahu al-aq. Allah melaknat al-aq. Al-aq itu artinya orang yang durhaka. Diwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Jadi hidupnya dilaknat terus ya. Hidupnya enggak berkah ya. Hidupnya enggak berkah. Jadi oleh karena itu ya jamaah sekalian ya, maka tugas kita ya, baik kita ini sudah jadi orang tua, walaupun sudah jadi orang tua itu ya masih punya orang tua, baik hidup maupun sudah meninggal. Ya, dan juga atau kita jadi anak itu ya, atau kita punya anak. Hendaklah senantiasa nilai-nilai bakti kepada kedua orang tua ini selalu diwariskan ya. Diajari ya supaya berbahasa santun ya kepada kedua orang tua ya. Karena sama orang tua itu sedikit pun nggak boleh kasar ya. Wala taqul lahuma uff. Jangan sama orang tua itu ngomong gitu. Jadi ngomong itu nggak boleh Pak. Bapak, mak ini kok ngomong terus, itu nggak boleh ngomong kayak gitu tuh. Ngomong saja. Besok aja, itu nggak boleh. Nak kamu pulang ya nak, kalau bisa hari ini. Besok aja mak, lagi banyak kerjaan. Itu ngomong kayak gitu nggak boleh. Itu termasuk durhaka ya. Ngomong sekedar uff itu maknanya gitu. Ya, ejaan walaupun itu sebenarnya kalimat yang nggak ada maknanya itu. Kamu ngomong itu kan nggak ada maknanya sebenarnya. Tetapi itu adalah sikap gitu ya.
sikap enggan yang diucapkan hanya dengan satu huruf, itu pun sudah masuk dalam kategori apa? Durhaka, ya. Makanya kalau dalam interaksi kita dengan orang tua itu gunakan bahasa santun, bahasa yang terbaik. Wa qul lahuma qaulan karima, ya. Kalau ngomong sama bapak ibu itu pakai bahasa yang paling halus, bahasa karima. Karima itu bahasa yang mulia, ya. Nah, bapakmu mana? Itu bapak lagi ngorok. Ngorok itu kasar, nggak boleh. Padahal tidur, nah gitu. Jadi pemilihan diksi bahasa itu penting. Jadi jangan itu bapak udah tua ya, kalau tidur itu masya Allah ngoroknya itu kasar, itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya bahasa yang lebih halus daripada ngorok apa? Tidur ya, tidur ya. Ya jadi bahasa yang lebih, kalau bahasa Jawa itu kromo inggil lah ya, kalau sama-sama orang apa tidur ada turu, ada sare. Bapakmu di mana, Le? Oh, lagi sare. Ya, sare itu bahasa halus ya. Lagi tilem ya. Jadi ada turu, tilem, sare, ya itu. Banyak itu tingkatan kalau dalam bahasa Jawa. Itu salah satu fungsinya adalah bahasa santun, bahasa halus. Ya, mana yang harus digunakan kepada orang tua, mana digunakan kepada teman sebaya atau orang yang di bawahnya. Itu belajar bahasa santun itu penting juga karena ini bagian dari adab, bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.